Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88 dan kita akan memasuki babak baru tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Dan kami harap teman-teman bisa membaca dulu, menonton video part 86 karena ini sambungan dari sana, bahwa kejadiannya dan kisahnya ada kesamaan. Tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Oke bro, kita langsung aja ke judulnya dan kami harap nonton sampai selesai, baru Anda bisa berkomentar. Oke? Kenapa legenda tewasnya Gajah Mada di Tumihang, Aceh tidak akan bisa dihilangkan? Pertanyaan ini sangat penting. Dan jawabannya menyentuh akar dari bagaimana sejarah, spiritualitas, dan ingatan kolektif bekerja di Nusantara, khususnya Sumatera. Berikut penjelasan yang mendalam dan kritis yang akan kami sampaikan. Pertama, ingatan kolektif tidak hidup di buku, tapi di tanah dan roh. Legenda Gajah Mada tewas di Tumihang, wilayah Aceh Tamiang sekarang, dulu bagian dari Haru, hidup bukan karena ditulis dalam kitab istana seperti Nagara Kertagama. Seperti kita tahu juga bahwa Perang Bubat, kematian Kebu Iwa, dan Perang Bali juga tidak ditulis kok di dalam kitab Nagara Kertagama. Jadi ini yang kami bilang, serupa tapi tidak sama. Tapi karena diwariskan dari mulut ke mulut, dari mimpi ke mimpi, dari upacara adat ke bisikan leluhur, dalam tradisi Nusantara khususnya Sumatera, kebenaran tidak hanya bersumber dari naskah resmi, tapi juga dari memori tanah dan roh-roh penjaga wilayah. Ingat, kami ulang, kebenaran tidak hanya bersumber dari naskah resmi. Ingat ya, Perang Bubat, Perang Bali, dan juga kematian Kebo Iwa itu tidak ditulis di dalam naskah resmi yang kita sebutlah di zaman itu adalah kitab Nagara Kertagama. Lanjut. Sejarah istana bisa dihapus, tapi sejarah rakyat hidup di tanah yang mengubur tubuh dan roh yang tak pernah pergi. Kedua, ada jejak spiritual dan simbolik yang masih aktif. Di wilayah Tumihang, Pulau Kampai, Besitang hingga Tamiang, banyak tempat yang dipercaya sebagai jalan roh atau lokasi pertarungan gaib di waktu itu. Masjid Syuhada yang dulu disebut Mojopahit di Tamiang, dan juga situs tua di Sekundur dan Pangkalan Susu hingga bukit-bukit di Langkat menyimpan narasi tentang tubuh Gajah Mada yang jatuh tanpa kepala. Dan kisah ini kan tidak ada di Pulau Jawa, itu hanya ada di Sumatera. Legenda ini bertahan karena menyentuh ranah spiritual yang belum bisa dijelaskan dengan nalar akademis, tapi dirasakan oleh hati dan getaran tanah. Sama kasus kan seperti di Perang Bubat, sama juga ini terjadi di pembunuhan Kebo Iwa. Tidak dirasakan dalam catatan resmi di waktu itu, tapi tanah dan roh di tanah Sunda, di tanah Bali bergerak. Itulah yang disebut secara spiritual. Ketiga, karena ini bukan sekedar sejarah, tapi karma. Yang ketiga, karena ini bukan sekedar sejarah, tapi karma. Kami ulang lagi. Yang ketiga, karena ini bukan sekedar sejarah, tapi karma. Banyak narasi rakyat percaya bahwa Gajah Mada dalam ambisinya menyatukan Nusantara melanggar Dharma. Kita sudah kisahkan, makanya kami minta Anda baca di episode 86, 85, 84. Anda akan tahu apa yang dilanggar di dalam Dharma. Karena Gajah Mada beraliran Hindu dan Buddha, dan di dalam Hindu dan Buddha itu ada hukum karma dan dharma. Lanjut bro. Dia menggunakan tipu muslihat terhadap Bali, Kebo Iwa, Sunda, Dia Pitaloka, dan bahkan Sumatera Haru. Kematian misteriusnya di Tumihang dianggap sebagai diduga balasan kosmis, bukan pembalasan manusia. Sekali lagi, kematian misteriusnya di Tumihang Haru dianggap sebagai balasan kosmis, diduga, bukan pembalasan manusia. Yang ditabur, itu yang dituai.
Ketika Dharma dilanggar, kekuasaan akan dikubur oleh sejarah. Diduga sesudah perang Bubat, tragedi inilah terjadi. Dan seperti kita ketahui, kisah Gajah Mada tidak tercatat lagi di dalam Kitab Nagara Kertagama. Kita lanjut bos. 4. Narasi alternatif sedang bangkit. Kini sejarah yang dulu disingkirkan sedang kembali diangkat. Kitab-kitab rakyat, sastra lisan, dokumen dari luar negeri, serta refleksi kritis dari generasi baru mulai menyusun versi sejarah yang lebih seimbang. Legenda tewasnya Gajah Mada di Tumiang adalah bagian dari proses dekolonisasi sejarah. Kami ulang. Legenda tewasnya Gajah Mada di Tumiang adalah bagian dari proses dekolonisasi sejarah, yaitu merenggut kembali ingatan yang dulu dibungkam oleh narasi pusat Jawa Istana Majapahit. Oke? Legenda ini tak bisa dihilangkan. Sama seperti kisah perang Bubat, kematian Kebo Iwa, dan juga perang Bali. Itu nggak bisa dihilangkan. Sekalipun Majapahit boleh membantah, Kitab Negara boleh membantah. Tapi apa sampai sekarang bisa dihapus? Ribuan bantahan, dia tetap akan bertahan. Itulah yang namanya karma dharma. Lanjut bro. Karena ia bukan hanya tentang Gajah Mada, tapi tentang kejujuran sejarah, luka yang belum sembuh, dan keberanian rakyat menjaga ingatan yang nyaris dilupakan. Kita lanjut bro. Kalimat ini adalah inti dari perlawanan kultural terhadap sejarah yang diselewengkan. Mari kita uraikan makna kritisnya secara menyeluruh. Pertama, legenda ini tak bisa dihilangkan. Sekali lagi, pertama, legenda ini tak bisa dihilangkan. Legenda tewasnya Gajah Mada di Tumiang atau Aceh Tamiang sekarang bertahan bukan karena tercatat dalam kitab istana, Kitab Nagara Kertagama, tapi karena hidup di dalam kesadaran rakyat, di desa-desa, dalam kisah-kisah dan pengalaman spiritual. Ia adalah sejarah dari bawah, bukan versi elit, bukan versi resmi, dan karena itu ia bertahan dalam bentuk roh, tempat, dan simbol, bukan semata teks. Hal yang sama terjadi pembunuhan Kebo Iwa, perang Bubat, dan juga perang Bali. Sekali lagi, kisah itu tidak tercatat di dalam kitab resmi Nagara Kertagama. Lanjut. Kedua, karena ia bukan hanya tentang Gajah Mada. Legenda ini lebih besar dari sekedar tokoh. Ia mencerminkan cara kekuasaan bekerja dengan tipu muslihat, dampak etis dari ekspansi yang melanggar dharma. Sekali lagi, dampak etis dari ekspansi yang melanggar dharma. Ajaran dharma sangat kuat bagi penganut Hindu dan Buddha. Luka spiritual yang ditinggalkan oleh tindakan-tindakan yang tidak berlandasan kebenaran. Gajah Mada di sini bukan hanya tokoh sejarah, tapi simbol dari ambisi kekuasaan yang akhirnya dibayar mahal. Mahal kan? Sesudah kematian Gajah Mada, hancur Majapahit. Lanjut bro. 3. Tapi tentang kejujuran sejarah. Ini adalah seruan untuk melihat sejarah dengan jujur dan tidak bias. Bahwa menyatukan Nusantara tidak hanya soal kemegahan, tapi soal pertama, darah yang tumpah karena pengkhianatan. Kedua, wilayah yang ditaklukkan dengan jebakan. Ketiga, tokoh-tokoh lokal yang dilenyapkan dari catatan resmi. Kami ulang. Pertama, darah yang tumpah karena pengkhianatan. Kau pikir gak ada pembalasannya dalam dharma dan karma? Buang itu bro. Wilayah yang ditaklukkan dengan jebakan. Ketiga, tokoh-tokoh lokal yang dilenyapkan dari catatan resmi. Legenda Tumiang membuka kembali pintu untuk bertanya siapa yang dilupakan dan siapa yang dihapus. Anda tahu? Silakan Anda baca dari seri pertama sampai seri 80 apa yang kami tulis, apa yang kami videokan. Anda akan mengerti makna dari kalimat ini. Lanjut bro.
Yang keempat, luka yang belum sembuh. Kisah ini adalah cermin luka sejarah yang tidak pernah diakui secara terbuka. Pertama, Bali kehilangan Kebo Iwa karena tipu daya. Sunda kehilangan Dia Pitaloka karena penghinaan. Haru kehilangan pusat kekuasaannya di Tumihang. Ada sebuah kisah yang akan kami ceritakan nanti yang mirip kejadiannya dengan kejadian di Bali dan Sunda, hanya karma berjalan di Tumihang. Lanjut. Dan hingga kini rakyat di wilayah-wilayah itu masih mewarisi luka itu dalam kesadaran budaya. Oke, bagaimana hubungan Sunda sampai ada sumpah bahwa tidak akan ada hubungan Sunda dengan Jawa, yaitu Majapahit. Ya begitu juga kisah Majapahit tewas di Tumihang. Bagaimana kisah Bali dilakukan pembunuhan oleh Gajah Mada dengan tipu muslihat oleh Kebo Iwa, juga penyerangan ke Bali. Itu kan kisah yang mewarisi luka dalam kesadaran budaya. Tidak akan bisa dihilangkan ini bro. Lanjut bro. 5. Dan keberanian rakyat menjaga ingatan yang nyaris dilupakan. Kalimat ini adalah penghormatan bagi ingatan rakyat. Meskipun tidak punya mesin cetak, akademis, atau negara, rakyat menjaga ingatan itu lewat tuturan nenek moyang, ritual adat, mimpi spiritual, dan sekarang di zaman serba canggih ini, teknologi digital. Kami sudah jelaskan bahwa dengan teknologi sekarang, semua informasi bisa jejak-jejaknya keluar negeri manapun, transkrip Tiongkok, Leiden di Belanda, di Inggris, di Amerika, semua bisa menembus itu semua. Jadi tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Mereka adalah arsip hidup sejarah Nusantara. Dan hari ini dengan media sosial dan teknologi, suara-suara yang dulu dibungkam kini bisa bergema ke seluruh dunia. Legenda Tumihang bukan sekedar cerita alternatif. Ia adalah cermin sejarah yang ditolak pusat kekuasaan. Peringatan bahwa dharma yang dilanggar akan berbalik melukai pelakunya. Kami ulang. Peringatan bahwa dharma yang dilanggar akan berbalik melukai pelakunya. Simbol kebangkitan ingatan rakyat yang tak lagi bisa dibungkam. Jika sejarah adalah ingatan bangsa, maka melupakan Tumihang adalah mengubur kejujuran itu sendiri. Kami ulang. Jika sejarah adalah ingatan bangsa, maka melupakan Tumihang adalah mengubur kejujuran itu sendiri. Oke teman-teman, sebelum kami tutup, kami di video ini kami gambarkan ada sebuah gambar berdiri di atas sebuah tubuh 7 orang. Kalau Anda menonton episode kami di edisi 22, Anda silahkan nanti kami taruh di deskripsi. Ada di situ dikisahkan bahwa tewasnya Gajah Mada di Tumihang dulu dibunuh, dilawan oleh 7 panglima. Dan video ini kami memberikan gambaran bahwa di dalam video ini kami kasihkan bahwa 7 panglima itu berdiri di atas diduga Gajah Mada. Ini hanya sebuah contoh. Kenapa harus 7 panglima? Ingat teman-teman, bagaimana dulu Gajah Mada menjebak Kebo Iwa. Dan ingat, dia di dalam catatan yang sudah kami videokan dan dibacalah di mana aja catatan narasinya. Gajah Mada tidak akan sanggup berhadapan dengan Kebo Iwa fight 1 lawan 1 karena kesaktiannya tidak sanggup. Akhirnya dijebak dan dia dikeroyok. Ingat ya, kan dia dikeroyok. Istilah kalau di Sumatera dibilang dikeroyok gitu. Tidak 1v1. Sama. Waktu Gajah Mada juga mau ke Bali, dia memanfaatkan juga minta bantuan Aditya Warman dan keluarganya untuk mengalahkan Raja Bali di bawah Panglima Parangkritis. Ingat, itu juga tidak sendiri, main keroyok. Lalu tragedi bubar. Sama juga kan, tragedi bubar itu kan main keroyok habis-habisan karena pasukan Raja Sunda Galuh juga membawa pasukan yang gak main-main. Dan Gajah Mada juga tidak bisa kan kalau tidak dikeroyok. Dan sama. Seperti kami bilang bahwa hukum dharma karma. Kalau Anda baca dari edisi 86, 85, 84 kami sudah ceritakan bahwa karma dharma di era Hindu Buddha itu sangat kuat. Kami sudah sampaikan di episode ini peringatan bahwa dharma yang dilanggar akan berbalik melukai pelakunya. Sekali lagi,
Peringatan bahwa dharma yang dilanggar akan berbalik melukai pelakunya. Itulah kalau Anda menonton episode 22 dan kisah itu tercatat di Sumatera bahwa Gajah Mada berhadapan dengan 7 panglima. Ya, dia memang tewas seperti apa yang dia lakukannya dulu. Dia juga tewas harus berhadapan dengan 7 panglima. Itulah kenapa ada kisah bisa dipenggal dan jasadnya dibenam di sana. Next time kami akan ceritakan bagaimana pertempuran itu. Hari ini kami hanya ingin menceritakan ini supaya teman-teman semua tahu bahwa apa tragedi Buba, tragedi Perang Bali, pembunuhan Kebo Iwa itu efeknya sampai ke Sumatera. Dan karmanya diduga dia dapat di sana. Ingat teman-teman, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Di episode berikutnya kita akan sambung yang lebih menjelaskan lagi, tapi kita akan tutup kisah ini dengan kata-kata luka yang dijaga, kebenaran yang bangkit. Sejarah sejati bukanlah soal siapa yang menang di medan perang, bukan juga tentang siapa yang menulis kitab kemegahan, tapi tentang siapa yang tetap menjaga dharma bahkan ketika kalah. Kebo Iwa, Dyah Pitaloka, dan para leluhur Tumihang bukan hanya tokoh dalam kisah lama. Mereka adalah penjaga nurani Nusantara, saksi bahwa pengkhianatan atas kejujuran, kehormatan, dan spiritualitas akan meninggalkan luka panjang yang tak bisa dibungkam. Dan kini di abad digital yang penuh cahaya, luka-luka itu bukan lagi bisa disembunyikan sekali lagi. Dan kini di abad digital yang penuh cahaya, luka-luka itu bukan lagi bisa disembunyikan. Rakyat telah menjadi penjaga ingatan. Dan sejarah yang jujur sedang bangkit dari abu yang lama dikubur. Karena peradaban besar tidak dibangun dari tipu muslihat, tapi dari keberanian untuk mengakui luka dan menghormati semua suara. Sekali lagi, karena peradaban besar tidak dibangun dari tipu muslihat, tapi dari keberanian untuk mengakui luka dan menghormati semua suara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.